Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum, kata firman Allah. Dan juga dia berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan kalau dengan hati percaya engkau dibenarkan, dan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Jadi kalau engkau mau selamat, iman Kristiani katakan hanya Yesus jalannya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga di pagi ini kegiatan kita lakukan dengan penuh cinta dan damai, dan dengan penurutan yang penuh kepada Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami berbuat untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Kolose 3 ayat 23, 24. Demikian bunyi firman Allah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristuslah Tuhan dan kamu hambanya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah berbuat untuk Tuhan. Jadi kalau kita berbuat untuk Tuhan, walaupun kita mengerjakannya untuk manusia, maka nilai-nilai yang kita bangun adalah nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ilahi yang kita bangun dalam hidup ini. Nah, untuk berbuat untuk Tuhan, kita harus lakukan kata firman Allah tadi dengan segenap hati, bukan separuh-separuh. Karena ada orang yang melakukan dengan separuh hati, dengan tidak sungguh hati, atau dengan kata lain komplain, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melakukan untuk Tuhan, dia akan melakukan dengan segenap hatinya dalam kehidupan ini. Dan kalau dia melakukan itu dengan segenap hatinya untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah dia mendapatkan upahnya. Lalu yang kedua dikatakan, lakukan dengan kasih. Jadi orang yang melakukan dengan segenap hati, dia harus melakukan dengan kasih Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kasih dengan kasih Tuhan, kita tahu kan Tuhan itu kasih. Jadi kalau Tuhan itu adalah kasih, kita harus lakukan sebagaimana sifat Tuhan itu dalam hal yang baik. Kadangkala kita tergoda untuk melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Tergoda karena orang-orang di sekitar kita melakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi kita ingin rasanya juga berbuat seperti yang mereka lakukan. Kalau mereka bisa berbuat demikian, kenapa kita tidak? Ya, kadangkala kita tergoda untuk itu. Tapi jangan tergoda, karena dari Tuhan kamu mendapatkan upahnya, bukan dari manusia. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Kasih yang kita lakukan, kasih seolah-olah kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak memiliki waktu untuk sakit hati, waktu untuk kecewa, waktu untuk bersungut-sungut dan lain sebagainya. Karena tentu saja sebagai manusia kita akan pernah melakukan hal-hal yang salah dalam hidup ini ketika orang lain meresponi kita dengan tidak baik. Kita ingin rasanya melakukan sesuatu yang kiranya tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau itu terbersit dalam hati kita, mintalah kemampuan untuk kita dapat berbuat seolah-olah kepada Tuhan, walaupun yang kita kerjakan itu adalah kepada manusia. Yang ketiga,
Lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita melakukan dengan takut akan Tuhan, itu istimewa itu. Jadi karena apa? Hal yang kita perbuat untuk Tuhan sebagaimana katakan tadi, kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, kalau untuk Tuhan kita lakukan, tentu harus disertai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat Allah. Karena Alkitab katakan kalau kita melakukan dengan cara-cara Allah, Alkitab katakan ada ketentraman yang besar, ada sumber kehidupan, ada sumber kenyamanan, ada sumber perlindungan dari Tuhan. Karena sifat-sifat Tuhan yang kita lakukan, yaitu dengan takut akan Tuhan. Jadi ketika katakan saja begini, satu contoh ya, ketika orang melakukan hal yang jahat terhadap kita, ya, lalu orang itu berkeras, lalu apa yang kita akan lakukan? Sementara udah nyata-nyata mereka salah. Mereka punya uang, menganggap mereka punya uang. Apakah kita harus dengan kekerasan? Apakah kita tetap melakukan jalan Tuhan? Nah, saya beri contoh kasus yang saya hadapi. Dan ketika orang kemudian dia mau walaupun dengan mengganti mobil saya dengan mencicil, saya pikir ya sudahlah, ada niat apanya. Nah, ketika Pak Kasat Reskrim mengatakan supaya dia masuk penjara, itu saya langsung goncang. Karena apa? Dia masih punya anak kecil gitu loh. Saya tidak sampai hati. Terus saya katakan, datang saya kepada Pak ya janganlah begitu Pak. Ya bagaimanalah supaya semua berjalan baik, mereka dapat melakukan tugas mereka dan saya juga tidak dirugikan. Dan pada akhirnya semua berjalan dengan baik. Karena apa? Saya tidak ingin membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan kepada anggota saya itu, dia melakukan itu, ingin rasanya memukul ya. Tetapi saya katakan kepada dia, kalau secara manusia saya ingin menyakiti kamu, tapi Tuhan melarang saya untuk melakukannya. Kenapa? Ada rasa takut saya kepada Tuhan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan pada akhirnya, walaupun akhirnya dia di penjara juga, tapi kasus yang lain. Tapi saya tidak pernah merencanakan untuk masukkan dia penjara, terkecuali pada waktu-waktu dia tidak mau, setelah di call istri saya, dia tidak mau datang. Dan saya katakan kepada dia, kalau tidak, kita masukkan dia ke penjara. Walaupun akhirnya dia sempat dimasuk di penjara, tetapi kemudian dia dilepas kembali. Jadi karena perlu instruksi kepada siapa itu mau diserahkan dan lain sebagainya. Ya, lakukan dengan takut akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah lakukanlah dengan taat sesuai dengan firman Allah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan harus sesuai dengan firman Allah. Berbohong itu tidak sesuai dengan firman Allah. Walaupun mungkin ada keuntungan besar dalam kita berbohong itu. Satu contoh, kalau kamu mau berbohong, saya kasih kamu uang 1 M. Kalau engkau tanda tangan, ya kamu dapat fee 30% dari 600 juta misalnya. Ya, bisa saja terjadi. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau perbuat. Karena tema kita saja sudah berbuat untuk Tuhan. Jadi kalau kita berbuat Tuhan, nilai-nilai yang kita pakai, segala tingkah laku kita, perbuatan kita, kata-kata kita, kehendak kita harus berada di dalam terang firman Allah. Itulah yang disebut ketaatan. Kita melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman Allah memampukan kita untuk hidup taat dan hidup berbuat sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa berbuat sesuai dengan yang Kau harapkan. Dalam nama Tuhan Yesus,
segala sakit penyakit yang engkau miliki, percayalah Tuhan mampu datang kepadamu dan menyembuhkan engkau. Asal engkau memiliki iman, dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan berat, saya tahu itu apa persoalan berat. Kadangkala sudah kita berdoa, sudah kita bergumul, sudah kita berpuasa, sudah kita berdoa semalam-malaman, tapi seolah-olah langit menjadi tembaga bagi kita, dan doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biarkan engkau terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa selanjutnya akan Tuhan lakukan, tetapi kalau engkau memiliki iman bahwa Tuhan adalah memberi yang terbaik, dan mungkin melihat engkau bagaimana sikap hatimu ketika Tuhan memberikan yang tersulit dalam hidupmu, apakah engkau masih tak percaya apa engkau telah berubah, dan Tuhan ingin melihat sikap hatimu kepada Dia. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan keluar dari firman Allah. Kalau engkau orangnya yang membutuhkan pertolongan, mari kita berdoa, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau berjanji bahwa setiap kami yang datang kepadamu, engkau berikan kelegaan. Dan engkau juga yang berkata, kalau kami mengasihi engkau, mengenal namamu, kami berdoa, engkau menjawab. Dan Tuhan, ketika kami mengalami penderitaan, engkau menyertai, dan engkau akan mengeluarkan kami dari kesulitan, bahkan kamu akan memuliakan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kepadamu Tuhan, engkau Allah yang akan menolong setiap orang yang menderita, setiap orang yang mengalami permasalahan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Terpujilah engkau, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap.